Oke, kita mulai ya. Coba dibayangin, pas lagi antre di bandara, lepas sepatu, keluarin laptop, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, di balik semua rutinitas yang udah biasa banget ini, sebenarnya ada sistem gede apa sih yang lagi bekerja? Soalnya, ini tuh bukan sekedar aturan acak loh. Setiap langkah, setiap mesin yang kita lewati, setiap pertanyaan dari petugas, itu semua adalah bagian dari sebuah koreografi keamanan yang super besar dan rumit. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas cetak birunya. Ini dia nih dokumennya, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 127 Tahun 2015. Kelihatannya formal banget ya, tapi dokumen inilah otaknya. Otak di balik semua lapisan keamanan yang melindungi kita setiap kali kita terbang. Jadi ini bukan cuma panduan, tapi sebuah strategi nasional yang menyeluruh. Oke, dalam pembahasan singkat ini, kita bakal coba ngikutin perjalanan kita sebagai penumpang, buat memahami aturan yang kelihatannya rumit ini. Kita mulai dari gambaran besarnya, terus kita masuk ke pengalaman di bandara, kita intip sedikit apa yang terjadi di balik layar, dan terakhir, apa sih rencananya kalau terjadi situasi darurat. Pertama-tama, kita pahami dulu fondasinya. Kenapa semua aturan ini ada? Tujuannya itu bukan buat bikin perjalanan kita jadi ribet, tapi untuk menciptakan sebuah kondisi aman yang definisinya itu spesifik banget. Jadi, kata kuncinya di sini adalah keterpaduan. Keamanan penerbangan itu sebuah ekosistem. Ada orang-orang yang terlatih, ada fasilitas atau teknologi kayak mesin X-ray, dan ada prosedur standar. Nah, ketiganya ini harus nyambung dan bekerja bareng, tanpa ada celah sedikit pun buat melindungi kita dari apa yang disebut tindakan melawan hukum. Dan inilah daftar ancaman nyata yang mau dicegah. Ini bukan teori loh, tapi lahir dari insiden-insiden tragis yang akhirnya membentuk keamanan penerbangan modern. Mulai dari pembajakan, penyanderaan, sampai yang paling mengerikan, menggunakan pesawat sebagai senjata. Daftar ini nunjukin kalau taruhan di dunia penerbangan itu tinggi banget. Oke, sekarang kita coba ikuti alur perjalanan kita sebagai penumpang ya. Mulai dari saat kita baru aja sampai di bandara, bahkan sebelum kita sampai ke counter check-in, lapisan-lapisan keamanan itu sebenarnya udah mulai bekerja. Kurang lebih, inilah peta perjalanan kita di dalam bandara. Dari area publik yang bisa diakses siapa aja, kita bergerak makin ke dalam, ke area yang tingkat keamanannya makin tinggi, sampai akhirnya kita tiba di daerah steril. Itu titik terakhir sebelum kita naik pesawat. Dan setiap perpindahan area ini ada gerbang keamanannya sendiri. Nah, pas kita check-in dan serahin bagasi, konsep barang dilarang ini jadi penting banget. Definisinya itu sengaja dibuat luas, mencakup apapun yang berpotensi membahayakan. Dari yang udah jelas banget kayak senjata, sampai barang-barang lain yang mungkin nggak kita duga sebelumnya. Nah, tabel ini ngebantu banget buat ngerti aturan praktisnya. Coba kita lihat, senjata udah pasti ya, nggak boleh sama sekali baik di kabin maupun bagasi. Terus ada benda keamanan, ini bisa jadi kayak perkakas gitu. Nah, ini boleh tapi hanya di bagasi tercatat dan harus ditaruh di kotak khusus yang terkunci. Kalau barang sehari-hari kayak aerosol atau minuman beralkohol, ada batasan volume yang spesifik banget yang harus kita patuhi, terutama buat tas kabin. Setiap aturan ini dirancang buat meminimalkan risiko sekecil apapun di dalam pesawat. Sekarang kita sampai di bagian yang paling kita kenal, security checkpoint. Disinilah kita dan barang bawaan kita diperiksa secara intensif. Dan area ini secara resmi dibagi jadi beberapa zona penting. Penting banget buat kita ngerti bedanya dua istilah ini. Daerah keamanan terbatas itu area setelah kita check-in, di mana akses udah mulai dibatasi. Tapi daerah steril itu level berikutnya. Ini adalah area setelah kita lolos dari X-ray dan pemindai tubuh. Kenapa disebut steril? Ya karena semua orang dan semua barang di dalamnya udah diperiksa. Jadi ini zona paling aman sebelum kita naik ke pesawat. Dan ini dia fakta yang mungkin bikin kita kaget. Walaupun kita udah melewati semua pemindai canggih itu, masih ada satu lapisan keamanan lagi. Jadi dalam kondisi normal, peraturan ini mewajibkan adanya pemeriksaan manual secara acak. Dan jumlahnya minimal 10% dari total penumpang. Jadi, kenapa sih harus ada pemeriksaan acak? Nah, ini dia kuncinya. Sistem yang bisa ditebak adalah sistem yang gampang ditembus. Justru unsur ketidakterdugaan inilah yang jadi penghalang psikologis terbesar. Sebuah strategi, biar nggak ada seorang pun yang bisa merasa 100% yakin bisa mengakali sistem. Dan kalau tingkat ancaman nasional lagi naik, persentase itu juga bakal ikut dinaikkan. Oke, kita udah berhasil melewati pemeriksaan keamanan. Tapi tugas program ini masih jauh dari selesai. Sekarang, yuk kita lihat gimana program ini melindungi aset paling penting, yaitu pesawatnya sendiri. Dan seringkali, caranya dengan hal-hal yang nggak kita sadari sama sekali.
Yap, keamanan pesawat itu proses 360 derajat. Bukan cuma soal siapa yang boleh naik, tapi juga soal apa yang masuk ke dalamnya dan gimana pesawat itu sendiri dilindungi, baik pas di darat maupun pas udah di udara. Salah satu benteng pertahanan paling vital di pesawat adalah kokpit. Peraturannya di sini ketat banget. Ini adalah pelajaran langsung dari sejarah kelam dunia penerbangan. Pintu kokpit yang diperkuat dan selalu terkunci itu adalah benteng pertahanan terakhir, di mana aksesnya dikontrol penuh sama kapten pilot. Nah, bagian yang paling menarik dari sini adalah lapisan keamanan yang benar-benar nggak kelihatan. Makanan yang kita makan di pesawat, paket kargo di bawah kursi kita, bahkan selimut yang kita pakai, semuanya itu udah melewati rantai pasokan yang aman. Barang-barang ini diperiksa jauh sebelum sampai ke pesawat buat mastiin nggak ada penyusup. Dan terakhir, sistem yang bagus itu bukan cuma fokus ke pencegahan, tapi juga ke respons. Terus, apa yang terjadi kalau, terlepas dari semua lapisan keamanan ini, sebuah ancaman jadi kenyataan? Program Keamanan Penerbangan Nasional ini punya jawaban yang sangat terstruktur buat pertanyaan yang mengerikan ini. Udah ada sebuah rencana yang siap diaktifkan kapan saja. Rencana ini namanya Rencana Kontingensi. Anggap aja, ini buku panduan darurat yang isinya udah rinci banget. Siapa harus ngapain, gimana cara komunikasinya, dan apa aja langkah-langkah yang harus diambil buat mengatasi krisis keamanan, dari mulai ancaman bom sampai pembajakan. Dan respons terhadap situasi darurat ini bukan kerjaan satu pihak aja. Ini adalah upaya terkoordinasi yang masif, melibatkan Komite Keamanan Bandara, aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI, sampai koordinasi dengan Badan Penerbangan Internasional. Ini nunjukin betapa seriusnya penanganan setiap insiden. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Lain kali kita ada di bandara, coba deh ingat. Setiap prosedur yang kita lewati itu adalah bagian dari sebuah perisai tak terlihat yang sangat kompleks. Ini bukan tentang satu gerbang keamanan aja, tapi jaringan pertahanan yang saling terkait. Dari orangnya, teknologinya, prosedurnya, sampai intelijensinya, semuanya bekerja buat satu tujuan, mastiin penerbangan kita aman. Nah, pertanyaan buat masa depan adalah, seiring teknologi makin canggih, kayak biometrik dan kecerdasan buatan, dan ancaman baru juga terus muncul, gimana ya kita bisa menyeimbangkan kebutuhan keamanan yang makin ketat dengan keinginan kita buat perjalanan yang nyaman dan cepat? Itulah tantangan dunia penerbangan selanjutnya.